Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bihi alim. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sampai pada bulan Ramadan dan kita tentunya fokus untuk mengisi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Ada satu hal yang kita harus cermati, bahwa di dalam Al-Quran Allah tidak menyukai atau bahkan membenci salah satu sifat, yaitu sifat sombong dan sifat bakhil. Seperti yang terungkap di dalam sebuah ayat ketika Allah menyatakan, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menepuk-nepuk dada, sombong, yaitu orang-orang yang bakhil dan bahkan mengajak orang lain atau bahkan memerintahkan orang lain untuk berbuat bakhil. Nah, ikhwatu iman, pemirsa Wijah TV yang dirahmati Allah, maka di dalam bulan Ramadan ini hendaknya kita mengambil pelajaran bagaimana Ramadan ini menempa dan menumbuhkan sikap kedermawanan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, bahwa di dalam hadis dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada fi Ramadan. Bahwa sesungguhnya Rasul itu adalah orang yang dermawan. Dan akan bertambah kedermawanan Rasul itu ketika memasuki bulan Ramadan. Di hadis itu dinyatakan bahwa Rasul itu hampir setiap malam, bahkan bukan hampir, setiap malam ya, bertemu dengan Jibril. Dan kata Rasul, ya, kata dalam hadis itu, ketika bertemu dengan Jibril, maka kedermawanan Rasul itu lebih dermawan dari mirrihil mursalati, daripada angin yang berhembus. Ini luar biasa. Ini adalah pelajaran bagi kita tentunya, bahwa di bulan Ramadan ini juga kita mengambil hikmah agar mampu menyingkirkan kebakhilan yang ada di dalam diri kita. Yang luar biasa lagi, kalau kita melihat di dalam ayat yang lain, ketika para sahabat mendengar ada ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, ayatnya yang tadi saya bacakan di dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kalian itu kepada derajat orang yang berbakti kepada Allah. Al-birro. Bahkan para sahabat ada yang mengartikan al-birru itu adalah jannah atau surga. Jadi tidak akan sampai seseorang itu kepada apa yang menjadi kualitas dirinya dalam penghambaan diri kepada Allah, orang yang taat dan berbakti, atau tidak akan sampai kepada nilai harapan yang diangan-angankan dalam kehidupan kelak nanti, ya, setelah kematian, yaitu surga Allah, hatta sehingga orang itu mampu tunfiku mimma tuhibbun,
menginfakkan sebagian dari harta yang dicintainya. Nah, ini menjadi luar biasa bagaimana para sahabat pada saat itu begitu mendengar ayat ini berbondong-bondong menemui Rasul. Diceritakan di dalam tarikh ya, ada sahabat Zaid bin Harisah, ada Abu Thalhah, ada Umar bin Khattab, dan banyak lagi sahabat yang lain. Tapi sebagai contoh saja, Abu Thalhah ketika mendengar ayat ini turun bergegas menemui Rasul. Ya Rasulullah, kata Abu Thalhah, Allah telah menurunkan ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbu. Kata Abu Thalhah, saya mempunyai sebidang tanah di Bairuha. Maka apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Rasul memerintahkan dan Rasul memuji karena tanah itu tanah yang subur, tanah yang luar biasa. Ya. Maka pada saat itu Rasul memerintahkan untuk dibagikan kepada karib kerabat. Pemirsa Wijah TV yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi cerita tentang Umar bin Khattab. Berkenaan dengan turunnya ayat ini, maka Umar bin Khattab mengadukan kepada Rasul. Kata Umar bin Khattab, usibtu ardon bi Khaybar, lam usib malun qattun, anfasa indi, pama tak muruni. Wahai Rasul, aku mendapatkan sebidang tanah dari hasil rampasan perang di Khaybar, dan tanah itu sangat mengagumkan bagi diriku. Aku sangat mencintai harta itu. Karena harta itu sangat membanggakan bagi diriku. Apa yang engkau perintahkan? Maka Rasul menyatakan pada Umar bin Khattab pada saat itu, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqo biha. Kalau kamu punya keinginan untuk berbuat kebaikan, maka tahan asalnya, tanahnya, dan bersedekahlah dari hasil tanah itu. Nah, kedermawanan semacam ini yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat hendaknya menjadi uswah bagi kita, terutama dalam momentum bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita ini dihilangkan dari sifat bakhil, sifat sombong, dan ditumbuhkan sifat kedermawanan. Dan di dalam Ramadan ini juga kan kita diajarkan bagaimana di akhir Ramadan kita dituntut untuk mengeluarkan sebagian harta sebagai zakat fitrah. Ya. Dan selama bulan Ramadan sering kita lihat perilaku-perilaku kedermawanan yang luar biasa. Dan ini adalah dampak dari Ramadan yang agung ini. Mudah-mudahan ya, di bulan Ramadan ini senantiasa mampu meningkatkan kebaikan-kebaikan atau amal-amal baik yang kita lakukan, termasuk dalam urusan kedermawanan. Nah, di dalam Jamiah Persatuan Islam ini ada istilah atau ada pengurusan tentang wakaf. Nah, wakaf dan peristiwa Umar bin Khattab ini menjadi cikal bakal pengertian dari wakaf itu berasal dari ikhtibas, menahan asalnya, dan watasoddaqta biha, dan diperintahkan juga Umar untuk mensodakohkan dari hasil atau manfaat dari pengelolaan wakaf itu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada para muwakib yang telah dengan kedermawanannya telah mewakafkan sebagian hartanya lewat Jamiah Persatuan Islam, khususnya di daerah wilayah kerja PD Persis Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kedermawanan yang disyariatkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah pahala yang mengalir terus, ya, menjadi sodakotun jariyatun. Nah, para pemirsa Wijah TV, sekali lagi mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini menjadikan kita mengupgrade diri kita dari keburukan-keburukan yang pernah atau yang ada dalam diri kita ini,
lewat hikmah Ramadan ini menjadi menjelma sebagai seorang atau pribadi yang baik, pribadi yang dermawan, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul pada saat bulan Ramadan ini. Nah, ikhwati iman, para pemirsa Wijah TV yang berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Sekali lagi, mudah-mudahan segala amal perbuatan kita dan segala kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini dikabul oleh Allah dan mendapat tempat dalam ridhonya. Allahu yahudu bi'aidina ila ma fihi khairul lil Islam al muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.